Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian kelistrikan pada sistem pengapian. Nah, di sini ada sepeda motor yang akan dilakukan proses rangkaian kelistrikan di sistem pengapiannya. Itu menggunakan CDI dari yang namanya Supra, ya. Untuk CDI jenis motor Supra keren, ya ini sama. Untuk pengapiannya masih menggunakan pengapian AC. Nah, kalau untuk jenis pengapian AC itu berarti kalau untuk arus listrik yang dihasilkan untuk menghasilkan sebuah pengapian ini nantinya akan didapatkan dari yang namanya spool pengapian, ya, ataupun koil pengapiannya di sini. Nah, di sini biasanya untuk spool pengapian itu gulungannya itu berbeda dengan gulungan spool yang lain. Jadi ada satu gulungan yang nantinya digunakan untuk menghasilkan arus listrik yang begitu besar. Jenis dari arusnya itu adalah arus AC, ya. Pengeluarannya itu dari kabel yang warnanya hitam leres merah di sini. Ya, kalau untuk jenis yang kabel satu ini, kalau misalnya kita pegang dan kita lakukan proses starter ataupun dilakukan penyalaan mesin, ini kabel di sini itu akan mengeluarkan yang namanya arus listrik besar, ya, dan bisa mengakibatkan ataupun mengeluarkan setrum yang nantinya akan menyetrum badan kita ataupun tubuh kita. Oke, di sini ada untuk CDI dari pengapian AC, ya. Jadi pengapian itu sebenarnya ada beberapa jenis, ya. Yang utama ini ada pengapian AC, tapi untuk jenis kendaraannya sekarang sudah menggunakan pengapian DC. Arti dari pengapian AC dan pengapian DC di sini itu dimaksudkan dari pengisian sebuah arus listrik yang nantinya akan mengirimkan arusnya untuk menuju ke bagian komponen CDI, ya. Nah, untuk bagian komponen CDI di sini ini karena AC berarti nanti mendapatkan sebuah arus listrik yang didapatkan itu dari yang namanya spool itu secara langsung. Nah, untuk bagian spool di sini itu gulungannya kecil, ya. Untuk gulungan ataupun kabel tembaganya, ya, itu begitu kecil ataupun tipis, paling mungkin hanya ukuran 0, berapa itu, ya. Tapi kalau untuk jenis pengapian DC itu biasanya ataupun langsung menggunakan yang namanya dari aki, ya. Nah, di sini dari aki itu kan sudah dinyatakan untuk arusnya itu adalah arus DC, ya, bukan arus AC lagi. Kalau untuk dari yang namanya aki ataupun baterai dari sepeda motor. Melihat dari jenis pengapiannya ada bermacam-macam jenis, ya. Ada yang pengapian AC, ada yang pengapian DC. Nah, di sini kan pasti kalian juga bingung mana sepeda motor yang menggunakan pengapian AC dan mana sepeda motor menggunakan pengapian DC. Untuk membedakan dari yang namanya pengapian AC ataupun pengapian DC itu bisa kalian lihat dari salah satu komponen, ya. Bisa melihat dari yang namanya kunci kontak, ya. Untuk sepeda motor, kalau misalkan kita melihat sepeda motor dengan kunci kontaknya itu pada bagian kabel ataupun terminalnya ada 4, itu menandakan yang namanya pengapian AC, ya. Itu kalaupun misalkan ada yang kabelnya 4, ya, ataupun kabelnya 5 pada kunci kontak tersebut.
Tapi kalau untuk jenis kunci kontak yang kabelnya hanya 2, ya itu menandakan berarti sepeda motor menggunakan pengapian DC. Nah, pengapian DC di sini pasti dibantu yang namanya dari komponen aki. Jadi sebenarnya bisa sepeda motor itu tanpa aki ya untuk jenis pengapian DC, namun bisa dibantu dengan adanya komponen yang namanya kiprok ataupun regulator. Ya, di sini kita akan melakukan rangkaian untuk kelistrikan pada sistem pengapian AC di sepeda motor KTM. Nah, di sini kita siapkan kabel soket sama CDI yang sudah ada. Ya, nanti akan kita hubungkan satu persatu untuk kabelnya. Untuk sepeda motor ini sudah ada komponen CDI dari bawaannya ya, jenis AC. Cuma kita ganti karena setelah dilakukan proses pengecekan pada bagian CDI ini itu sudah tidak dapat digunakan lagi, ataupun komponennya itu sudah rusak ya. Jadi di sini kita ganti dengan yang baru ya. Untuk CDI nya tidak sama, nanti kita rubah untuk dari sirkuitnya. Kalau pada sistem pengapian ini ya, ini pasti berbeda karena menggunakan soket yang berbeda. Yang dinamakan soket itu ini ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau merubah yang namanya pengapian dari komponen sepeda motor di sini, maka dilakukan yang namanya pelepasan kabel-kabel yang tadinya sudah terhubung pada bagian ini. Dilepas, nanti dilakukan proses pembaruan ataupun pemasangan yang baru untuk jalur kelistrikannya. Dan di sini kita membutuhkan yang namanya modul ya. Modul di sini difungsikan agar ketika kita melakukan proses rangkaian CDI itu tidak salah. Ya. Nah, di sini kita gunakan modul yang tipe Supra Series ya. Ada di sini tipe Supra Series. Nah, ketika kita mau melakukan proses pemasangan, kita harus melihat di sini juga ya. Kalau tanda gambar dari yang namanya Supra X Series gambarnya seperti ini, kita posisikan CDI juga seperti ini. Nah, di sini itu ada angkanya 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk angka di sini itu untuk menunjukkan penjelasan ataupun keterangan dari yang di sini. Untuk nomor 1 itu adalah massa. Massa itu berarti nanti yang dihubungkan langsung menuju ke bagian kerangka ataupun bodi ya. 2 itu didapatkan dari yang namanya pulser. Pulser itu adalah salah satu komponen kecil yang nantinya akan berfungsi untuk mengatur waktu pengapian. Jadi pada sebuah busi itu kan nyala businya itu pletik pletik pletik. Nah, di sini yang mengatur komponen busi itu mengeluarkan bunga api semacam itu dari komponen pulser. Nah, pulser di sini itu mendapatkan ataupun arahan dari yang namanya magnetik. Ya, pada bagian magnet itu nanti ada yang namanya tonjolan kecil untuk mengatur yang namanya pulser agar mengirimkan arus menuju ke CDI, dari CDI nanti ke koil, dari koil ke busi tersebut. Yang ketiga di sini itu ada yang namanya kunci kontak. Fungsi dari kunci kontak di sini itu digunakan untuk melakukan proses mematikan ya. Jadi ketika kondisi mesin hidup, bagaimana cara untuk mematikan yang namanya pengapian ataupun mematikan mesin, yaitu dengan cara mematikan pengapiannya. Nah, untuk mematikan pengapiannya itu nanti didapatkan dari kunci kontak di sini.
Nah, karena kunci kontak pada sepeda motor Supra itu mengeluarkan kabel 4 ataupun terminal 4 ya. Dua untuk arus DC, yang kedua lagi itu untuk mematikan mesin. Nah, untuk mematikan mesinnya di sini itu membutuhkan dua jalur. Yang satu itu dari jalur ground ataupun masanya itu secara langsung, yang satu itu didapatkan dari soket kabel yang ada di CDI di sini yang nomor 3. Ya, jadi nanti di sini itu akan dilangsungkan ke bagian kunci kontak. Kalaupun misalkan tidak mau dikasih kunci kontak, nanti pada nomor 3 di sini kalau kita mau melakukan proses mematikan mesin, kita tinggal hubungkan kabel di sini itu dengan masa ataupun kerangka ini ya, ditempelkan seperti ini. Nanti itu akan mati dengan secara sendirinya. Ya, karena sistemnya itu seperti mengkonsletkan ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses konsleting listrik di sini, nanti pengapiannya itu akan mati. Selanjutnya dari nomor 4 itu ada yang dinamakan dari spool input. Nah, ini spool input di sini itu didapatkan dari sini ya, gulungan spool. Nah, gulungan spool itu yang nantinya gulungannya itu kecil, hanya satu gulungan ya. Bisa dilihat pada bagian dalamnya di sini. Nah, ini yang dinamakan gulungan spool ya, ini spool. Nah, nanti untuk arus AC yang didapatkan itu dari sini ya, ini kan ada beberapa gulungan. Nanti arus yang dihasilkan itu dari gulungan yang kecil ini yang tertutup dari isolasi ya, ini tertutup karena berbeda tembaganya ataupun gulungannya itu beda. Kalau ini agak tebel. Nah, tapi kalau untuk yang jenis ini yang tertutup, ini gulungannya lebih kecil, tipis. Nah, yang nantinya akan mengeluarkan arus listrik yang bisa menyengat pada bagian tubuh kita. Nah, komponen pulser itu mana? Komponen pulser itu ada di bagian sini. Ini yang namanya pulser. Fungsi pulser itu berarti berfungsi untuk mengatur waktu pengapian. Nah, waktu pengapian di sini itu tergantung dari adanya komponen tonjokan ataupun tanda ya yang ada pada bagian magnet itu di sini. Ya. Untuk pengecekan yang namanya spool pengapian ini masih bagus atau tidak, nanti kita ambil dari kabel yang berwarna hitam laras merah di sini. Ini bisa kita pegang kalau kita nggak takut kesetrum ya, bisa juga dilakukan proses percikan di bagian bodi. Nah, pada saat kita melakukan proses penempelan kabel di sini ke bagian bodi, maka kita dilakukan langsung itu untuk melakukan proses engkol ya. Jadi ketika kita melakukan proses engkol, maka di sini kita akan melihat yang namanya arus listrik yang dihasilkan dari spool pengapian itu masih bagus atau tidak. Kita cek di sini dengan cara engkol dan lihat ya. Oke, lanjut. Di sini kita langsung ya untuk melakukan proses perangkaian soketnya. Oke, ini sudah disiapkan kabel soketnya ya, terus CDI-nya ya, kita pasangkan dulu. Nah, setelah kita pasangkan slab, oke,
di sini ada 5 kabel nantinya ya, 5 kabel. Nah, nanti pada bagian tengah ini dikasih salah satu kabel yang berfungsi nantinya untuk mematikan yang namanya pengapian. Nah, kita lihat di sini kabel soket di bagian nomor 3, berarti ada di sebelah kiri ya. Di sini kita kasih yang ada di bagian sini, nanti di sebelah kiri ini untuk mematikan mesin. Oke, kita pasangkan ya untuk soketnya nanti ya. Ini berarti yang hitam ini nanti akan digunakan untuk mematikan pengapian ya, ataupun mematikan mesinnya. Di sini ada 2 kabel biru dan hijau. Ini sudah tidak sesuai standarnya ya, jadi warnanya sudah ngawur wis. Oke, lanjut kita lihat pada soket nomor 1. Untuk soket nomor 1 di sini itu ada kabel warna hijau ya. Soket 1 ini ya, berarti ada di sebelah sini pojok atas kiri ya, pojok atas sebelah kiri di sini. Ini nanti akan digunakan untuk masak. Ini nanti dihubungkan dengan masa. Nah, masa itu sudah disiapkan di sini ya. Untuk masanya nanti kita hubungkan di sini ya, karena ini sudah ditempelkan ke bagian kerangkanya. Nah, ini masa nanti kita sambungkan di bagian sini. Dah, selanjutnya nomor 2 ya, dilihat lagi. Untuk nomor 2 itu ada dari komponen pulser. Pulser di sini itu didapatkan dari blok magnet ya. Blok magnet di sini kabelnya itu berwarna biru leres putih ya. Di sini dihubungkan dengan pulser. Selanjutnya dihubungkan lagi dari yang namanya kabel hijau di sini yang pojok kiri bawah. Ini nomor 4 ya. Nomor 4 itu didapatkan dari spool input. Nah, spool input di sini itu ini ya, spool input kabel dari blok magnet di sini ya, yang berwarna hitam leres merah. Ini dihubungkan langsung. Selanjutnya lagi terakhir ada kabel putih ya, pojok kanan bawah. Di sini untuk ditujukan ke bagian koil. Nah, koil itu mana? Koil itu ini ya, ini yang dinamakan dengan koil, yang nantinya akan memperbesar tegangan yang dihasilkan dari arus listrik yang dapatkan dari sini ya, yang didapatkan dari sini. Jadi arus yang kecil nanti dialirkan ke bagian SDI. Nanti dari SDI itu mengatur yang namanya waktu pengapiannya, dan nanti ketika dilakukan pengeluaran arus listrik yang didapatkan dari SDI ini akan ditujukan ke bagian koil. Nantinya akan dilakukan untuk pembesaran tegangan ya, ataupun digandakan lagi tegangannya menjadi berapa volt ya, beberapa volt, bisa sampai di angka 10.000 volt ya. Dan di sini biasanya setrumnya juga lebih lumayan daripada pada bagian ini. Nah, sebelum kita menyambungkan ke bagian koil, kita cek dulu pengeluaran dari SDI di sini ya. Keluarnya besar atau kecil. Ini bisa juga kita lakukan pengecekan ketika sepeda motor kita itu mogok
ya di jalan kita bisa cek pengapiannya. Mungkin pengapiannya mati, bisa dicek dulu dari businya. Dari busi ternyata nggak ada, dari koil, setelah dari koil nggak ada, kita cek dari yang namanya CDI. Setelah dari CDI tidak ada, mungkin bisa dari spool ya. Kalau misalkan spool di sini kita pegang untuk kabel warna hitam laras merah, dipegang terus dilakukan proses selah ya ataupun penyalaan mesin, terus dipegang ternyata tidak nyetrum, berarti ada kemungkinan korsleting pada bagian gulungan spool pengapian. Ya, kita cek untuk pengeluaran yang didapatkan dari CDI di sini. Ya, kita cek di sini dengan cara engkol dan lihat. Ya, ini keluar. Ya. Menandakan untuk pengapian dari yang namanya spool dan juga dari yang namanya CDI ini normal. Ya, kalau sudah terlihat seperti tadi. Nah, tapi kalau misalkan dari sini normal ternyata dihubungkan ke koil, dari koil itu nggak keluar, berarti ada kemungkinan kerusakan pada bagian koil. Ya, jadi cara pengecekannya seperti itu. Oke, di sini kita hubungkan ke koil. Ya, ini kabel koil yang sudah disiapkan. Ya, kabel koilnya dari mana? Ya, dari tadi udah disiapkan. Oke, kita hubungkan. Ini hanya bersifat sementara untuk pembuatan video ya. Oke, setelah kita hubungkan, kita cek untuk mesinnya langsung nyala atau tidak. Nah, mesin sudah hidup ya. Terus kita lakukan pembuktian bagaimana cara untuk mematikan mesin ketika posisi mesin hidup dan mematikan yang namanya pengapiannya ya. Kita nanti hubungkan di sini yang kabel warna hitam ataupun soket nomor 3 itu nanti akan dihubungkan secara langsung ke bagian ground ya, ataupun dimasakkan. Ini nanti akan langsung mati dengan sendirinya. Ini kita jangan memegang pada bagian ujungnya ya, bahaya. Ini nanti akan mengeluarkan yang namanya arus listrik, nanti bisa nyetrum. Kita hubungkan ke masa untuk mematikan. Nah, ini mati ya. Jadi jangan sekali-kali ketika mesin hidup ya, terus kita megang pada bagian ini, pengeluaran dari soket 3 CDI ya, ataupun kabel yang warna hitam ini bahaya, nanti bisa nyetrum, kalian kaget ya, walaupun tidak mengakibatkan kematian ya, tapi mengakibatkan kekagetan ya. Jadi ini tidak lucu kalau misalnya kita pegang terus kaget ya, otomatis ya ngelawak. Alhamdulillah, bengkel yang tadinya hanya punya beberapa alat saja, sekarang sudah bisa memiliki alat yang mungkin sudah sedikit komplit ya. Dan di sini alhamdulillah sudah bisa dibelikan alat impact ya, yang harganya lumayan. Harganya ini kisaran 1.500.000. Ya, kalau untuk kalian yang pengen bangun usaha bengkel ya, terus dari pertama mungkin mengalami kegagalan ya, ataupun tidak pernah mengikuti orang untuk kehidupan bengkel ya, ini bisa kita belajar dari YouTube ataupun dari teman-teman yang lain yang mungkin
pernah berbisnis di dunia bengkel. Nah, alhamdulillah ini ada yang lagi cas akhir dan di sana mau ganti akhir. Kalau ini akan melakukan penggantian kampas kopling. Tujuan saya membuat video ini hanya untuk berbagi pengalaman saja, ya, berbagi ilmu yang pernah saya dapatkan, memberikan materi dan prakteknya itu secara langsung untuk siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari di sini. Ya, nantinya kalian untuk anak-anakku dari siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari, ya, Brebes. Ini nanti kalian bisa belajar dari pengalaman yang pernah saya dapatkan untuk membangun sebuah usaha bengkel, ya. Jadi usaha mandiri mau buka jam berapapun itu terserah sendiri, ya. Kalau misalnya kita mau buka ya buka, ya, tidak punya yang namanya bos, ya. Alhamdulillah nanti kita bisa memiliki yang namanya pendapatan dari usaha kita sendiri tanpa kita diomongin dari bos-bosnya. Tapi kalau untuk masalah omongan ya tetap, ya, nanti kita akan mendapatkan omongan itu dari yang namanya konsumen. Nah, konsumen itu biasanya ada yang mungkin ngomongnya enak, ada yang ngomongnya nggak enak. Itu kita harus bisa menyaring, jangan kita langsung marah ataupun menangkap sebuah komentar dari yang namanya konsumen itu langsung dimasukkan ke hati, jangan, ya. Tapi kita itu harus menyaringnya terlebih dahulu, jadi nanti kita itu belajar yang namanya sabar. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini, ya. Saya dari Pak Dem Motor, nama asli saya Febri Wigiarso. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.